Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhwatal iman, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di tengah wabah pandemik COVID-19 ini, di antara hal yang menjadi pelipur lara bagi umat Islam adalah ketika kita mendengar kembalinya Hagia Sophia yang tadinya menjadi museum, lalu setelah 85 tahun kembali menjadi masjid. Terlepas dari isu politik yang terjadi di Timur Tengah, tetapi setiap muslim hendaklah berbahagia ketika mendengarkan bahwa Masjid Hagia Sophia atau Hagia Sophia setelah 85 tahun akhirnya kembali difungsikan menjadi masjid. Dan hari Jumat tanggal 24 Juli menjadi hari Jumat pertama akan dilaksanakan sholat Jumat di Masjid Hagia Sophia. Pada kesempatan kali ini kita ingin memetik ibrah, durus, pelajaran dari kembalinya Hagia Sophia setelah 85 tahun menjadi museum. Hagia Sophia, jamaah yang dirahmati oleh Allah, mengingatkan kita tentang kebenaran berita sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As mengatakan atau meriwayatkan, ketika kami suatu hari duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah ditanya, ayyul madinatain ya Rasulullah, dua negeri yang manakah yang paling pertama akan dimerdekakan, akan dibebaskan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Madinatu Herakl, yaitu kota Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih menjadi perwujudan kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinia pada tahun 1453. Lalu ketika ia membebaskan Konstantinopel, maka Muhammad Al-Fatih kemudian merubah Hagia Sophia yang tadinya gereja menjadi masjid yang digunakan oleh kaum muslimin. Maka seperti Hagia Sophia yang menjadi bukti kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka umat Muhammad meyakini bahawa janji-janji Rasulullah atas kemenangan umatnya di akhir zaman ini pun akan terbukti sebagaimana terbuktinya janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah perlihatkan kepada kita. Yang kedua, jemaah yang dirahmati oleh Allah, di antara ibrah yang bisa kita petik dari kembalinya Hagia Sophia. Hagia Sophia yang pada tahun 1934 oleh dinasti Ataturk yang tadinya adalah masjid lalu dirubah menjadi museum. Ini pun memberikan peringatan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa generasi yang lemah akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Generasi yang jauh dari agama Allah akan memunculkan pemimpin-pemimpin yang juga tidak memperhatikan agamanya. Ketika umat ini dalam kondisi lemah, maka muncullah Mustafa Kemal Ataturk yang kemudian dengan kezalimannya merubah Hagia Sophia yang tadinya masjid menjadi museum. Tak hanya sampai pada itu, Ataturk kemudian melarang dikumandangkan azan di kota Turki atau di negeri Turki. Bahkan memerintahkan agar azan itu dikumandangkan dengan bahasa Turki. Ini ibrah kedua yang kita bisa petik dari Hagia Sophia. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibrah, pelajaran yang kita bisa petik dari Hagia Sophia. Setelah 85 tahun lebih kira-kira Hagia Sophia menjadi museum, lalu akhirnya oleh Erdogan kembali difungsikan menjadi masjid. Ini pun menjadi ibrah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya memiliki pemimpin yang baik. Pentingnya memiliki pemimpin yang memperhatikan urusan agama ini. Memiliki pemimpin yang memiliki perhatian terhadap masjid. Mudah-mudahan dari Hagia Sophia ini menjadi awal, ini menjadi semangat agar umat ini bisa membebaskan Masjidil Aqsa, kiblat pertama kaum muslimin. Ibrah terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, dari kembalinya Hagia Sophia adalah
Semoga Ayah Sofia mengingatkan kita, jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahawa kekuatan umat Muhammad, peradaban umat ini muncul dari masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, maka yang paling pertama dibangun Rasulullah adalah masjid. Dari masjid inilah kemudian peradaban umat Islam ini Allah tebarkan ke atas muka bumi. Ketika masjid tak hanya mengambil peran sebagai tempat ibadah, tetapi masjid merupakan tempat di mana umat ini saling menguatkan hubungan sosial ukhuwah mereka. Ketika masjid menjadi tempat madrasah terbaik, tempat pendidikan terbaik bagi generasi umat ini. Ketika masjid menjadi benteng ekonomi, menjadi penguat ekonomi masyarakat terdekat di sekitar masjid tersebut. Ketika masjid menjadi penguat politik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Ayah Sofia, semoga umat ini dikembalikan Allah ke masjidnya, agar setelah Ayah Sofia kita kemudian memberikan fokus kita untuk membebaskan Baitul Maqdis, Al-Aqsa, tempat Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.